Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gaby belum juga membuka matanya setelah George masuk ke dalam. Diletakkannya semua kantung ke atas meja, segera mengeluarkan ponselnya untuk mencari cara membangunkan orang pingsan. Ia berpikir jika lebih lama lagi tubuh itu tak diberi asupan akan semakin parah nantinya. George keluar lagi setelah membaca hasil pencariannya dan kembali lagi dengan membawa minyak kayu putih. Dioleskannya minyak itu di bawah lubang hidung. Tak berselang lama, Gaby langsung mengerjapkan matanya. Desisnya, tangannya memegang kepalanya yang terasa pusing. Wanita itu belum sadar jika di dalam sana ada George. Ia langsung duduk dan bersandar. Brengsek, gara-gara manusia dingin itu, aku jadi seperti ini. Umpat Gaby lirih membuat George yang masih berada di ambang pintu kamar mandi setelah membersihkan tangannya dari bau minyak kayu putih itu memicingkan matanya. Siapa yang kau hina itu? Gaby terperanjat mendengarnya. Ia tatap sumber suara. George sudah berdiri dengan angkuhnya di sana. Wanita itu baru menyadari jika ia tak berada di kamar yang ia sewa. Kamar ini jauh lebih luas. Apa dia yang membawaku kemari? Tidak mungkin, pasti dia menyuruh orang lain. Manusia seperti dirinya mana punya rasa kemanusiaan? Siapa lagi kalau bukan kau? Tuding Gaby. Matanya terus mengikuti kemana arah George bergerak. George berjalan ke arah meja, mengambil obat dan air mineral. Minum itu, ia melemparkannya tepat mendarat di paha Gaby. Sit, apa dia tak bisa lembut sedikit? Ingin sekali Gaby mengumpati George, tapi ia hanya berucap dalam hati saja. Sudah sangat lemas dan sakit perutnya sebab akan panjang urusannya jika berdebat. Ia hanya mendelik menatap pria dingin yang berdiri sangat angkuh itu. Diraihnya obat dan botol plastik di selimut yang menutupi pahanya, membaca petunjuk peminuman obat dan segera menegaknya. George hanya menatap apa yang dilakukan oleh Gaby. Ia mendekati ranjang dan meletakkan nasi kotak yang ia beli ke atas nakas. Makan, langsung kembali menghempaskan tubuhnya ke sofa dan bermain ponselnya. Wanita itu menatap makanan di atas nakas, lalu beralih ke George. Apa dia juga membelikanku obat, minuman, dan makanan ini? Gaby menggeleng. Tidak mungkin, itu mustahil. Perutnya yang memang sudah sangat membutuhkan asupan langsung mengambil kotak putih itu dan melahapnya. Ekor mata George sekilas melirik Gaby. Dasar rakus. Hanya butuh waktu 5 menit Gaby menghabiskan makanannya. Pantas saja George menyebutnya rakus. Apa kau yang membelikan aku semua ini? Pertanyaan itu akhirnya lolos juga dari mulut Gaby setelah ia dilanda rasa penasaran yang teramat dalam. George memberhentikan dramanya yang seolah sedang bermain ponsel, padahal tidak. Ia hanya tak ingin tertangkap basah jika matanya sesekali tertuju pada Gaby. Menurutmu? George balik bertanya. Menurutnya tak perlu menjelaskan apa yang sudah ia lakukan. Tentu saja tidak. Mana mungkin manusia sepertimu memiliki rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang lain? Jawab Gaby yakin. George hanya menanggapi dengan menyunggingkan senyum sinisnya. Tak perlu mengumbar kebaikannya kepada orang lain, toh dia tak membutuhkan pujian atau semacamnya. Gaby berdiri, ia membuang sampah lalu duduk di sofa yang sama dengan George namun sedikit menjauh. Boleh aku memohon padamu satu hal, pinta Gaby dengan lembut. George merasa aneh. Biasanya Gaby selalu ketus, kasar, dan galak. Mengapa tiba-tiba saja menjadi begitu lembut? George memicingkan matanya, menatap Gaby yang mendadak berubah menjadi lembut. Bahkan wajahnya semakin cantik, dihiasi sedikit senyuman.
Apa? Ada rasa penasaran yang dirasakan oleh George. Mengapa seorang Gabby Gabriela sampai memohon dengannya? Gabby menggigit bibir bawahnya. Sial, aku harus mempertaruhkan harga diriku hingga harus memohon dengannya. Tingkah Gabby tak terlepas dari pengamatan George. Sial, mengapa aku bergairah melihat itu? Keduanya hanya berani mengucapkan dalam hati masing-masing. Apa kau bisa berjanji dulu untuk menepatinya? Gabby harus memastikannya agar pria itu benar-benar tak akan mengingkari. Josh mengedikkan bahunya. Katakan saja, nada tegas terdengar begitu saja. Gabby menegakkan badannya, lalu menghela nafas perlahan. Jangan katakan pada papaku jika aku pingsan. Makin penasaran saja Josh. Kenapa? Kenapa? Tak mungkin kan aku mengatakan padanya bahwa aku akan mendapatkan hukuman jika fisikku lemah dan pingsan. Itu salah satu bentuk kelemahan fisik. Bahkan ini adalah pertama kalinya aku pingsan. Tidak, Gabby tak bisa mengatakan betapa kerasnya didikan Lord hingga ia memilih hidup sendiri daripada bersama papanya. Sudahlah, jangan banyak tanya. Cukup kau tak perlu memberitahu pada papaku. Gabby sudah kembali pada mood galaknya lagi. Apa begini caramu memohon pada seseorang? Tegur George tanpa mengalihkan pandangannya dari Gabby. Gabby menghembuskan karbon dioksida melalui mulutnya secara kasar. Ia sudah berpikiran jika dirinya harus memohon bersimpuh di kaki pria dingin itu dengan berurai air mata penuh belas kasihan. Cih, tak sudi. Memohon dengan pria itu saja sudah menginjak-injak harga dirinya, apalagi sampai bersimpuh seperti seorang budak. Ya, beginilah caraku. Jika kau tak ingin membantuku, ya sudah. Memang kau itu pria yang tak bisa diandalkan. Bahkan hal sepele seperti ini pun kau sepertinya tak bisa melakukannya. Angkuh wanita itu sangat angkuh dan menantang dalam pengucapannya. Ia menunggu respon dari George, apakah sesuai dengan dugaannya atau tidak. Oke, aku tak akan mengatakannya pada papamu, tapi itu tak gratis. Tepat sekali dengan prediksi Gabby. Wanita itu sudah mempersiapkan jika pria seperti Josh tak bisa diinjak-injak harga dirinya, apalagi diremehkan, dinilai tak bisa diandalkan adalah salah satu bentuk dari keduanya. Berapa imbalan yang kau minta? Tanya Gabby. Berapapun akan ia berikan asalkan nominalnya masih dalam batas wajar. Josh diam. Ia berpikir sejenak. Wajahnya sungguh tak berubah. Ketika otaknya bekerja pun tetap saja datar. Pijat tubuhku hingga aku tertidur. Josh memang merasakan ototnya sudah mulai membutuhkan relaksasi. Gabby memutar-mutar matanya untuk berpikir. Ia pikir ada imbalan berupa uang yang diminta. Ternyata dirinya salah. Oke, deal. Tapi setelah selesai kupijat, kau harus berjanji padaku tak akan memberitahukan pada papaku jika aku pingsan. Gabby dan George tak bersalaman layaknya orang-orang ketika melakukan sebuah kesepakatan. Keduanya malah saling melipat kedua tangan di dada dan sedikit menyentakkan dagunya ke atas sebagai tanda persetujuan mereka. Kau tunggu di sini, aku akan membersihkan tubuhku. George belum sempat mandi selepas dari pantai. Ia langsung mengurus Gabby yang tak sadarkan diri dan keluar mencari obat serta makan untuk wanita itu. George masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Gabby menunggu dengan merebahkan tubuhnya di sofa. Hingga 15 menit kemudian, George pun keluar hanya menggunakan celana pendek dan membiarkan tubuh bagian atasnya terekspos. Pakai bajumu, badan tak ada bagus-bagusnya seperti itu, kau pamerkan. Bohong sekali, wanita itu berucap. Dalam hatinya mengagumi, namun lisannya berkata lain. Dia akan besar kepala jika mendapatkan pujian. George memilih tak menanggapi. Kakinya mengayun ke arah ranjang.
cepat pijat. Saat ini George sudah tidur dengan posisi tengkurap. Gabby mencebikkan bibirnya. Ia naik ke atas ranjang dengan kasar hingga tubuh George sedikit naik turun seperti naik trampolin. Tangan yang sering digunakan untuk mendesain itu mulai bergerilya pada pundak, punggung, dan kaki George silih berganti. Lama sekali Gabby memijat karena George tak kunjung tertidur hingga ia harus mengerjapkan matanya berkali-kali saat kelopaknya begitu lengket ingin menutup. 1 jam tak terasa, Gabby sampai tak sadar jika George sudah tertidur karena tak berselang lama tubuhnya ikut tumbang di samping George.